Pernahkah kita berpikir bahwa korupsi adalah salah satu masalah yang umum dimiliki oleh setiap negara? Dan salah satunya adalah negara kita, Indonesia. Lalu apa penyebab korupsi? Sebenarnya korupsi disebabkan oleh banyak faktor seperti kecurangan, kesempatan, jabatan, dan juga aspek ekonomis lainnya. Namun di antara semua faktor tersebut, kita akan membahas satu faktor, yaitu keserakahan. Lalu bagaimana keserakahan ini menimbulkan niat korupsi? Sebagai contoh, ada dua orang yang bernama Andi dan Budi, di mana Andi dan Budi adalah seorang politikus. Namun, kedua orang ini memiliki sifat yang berbeda, di mana Andi bersifat angkuh dan Budi bersifat sederhana. Lalu, apa hubungannya antara angkuh dan sederhana? Karena semakin angkuh seseorang, semakin serakah seseorang, niatan berkorupsinya akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, semakin sederhana orang, maka niatnya tidak ada untuk berkorupsi. Karena korupsi ini terjadi oleh sikap yang serakah, hidup ingin mewah, dan peluang untuk melakukan segala cara demi uang semakin tinggi. Dan sebaliknya, budi yang bersifat sederhana adalah contoh yang betul harus dicontoh. Lalu, apa akar masalahnya? Semakin angkuh dan serakah seseorang, maka niatan korupsinya akan semakin tinggi karena ia akan menghalalkan semua cara untuk mengejar kekayaan. Dan sebaliknya, semakin sederhana seseorang, ia akan merasa cukup dan tidak akan berlebih-lebihan sehingga ia tidak memiliki niat untuk berkorupsi. Lalu, apa dan siapa yang menginspirasi kami? Yaitu beliau, Insinyur Sarwono Kusumaatmadja, dengan sikap sederhananya. Beliau merupakan seorang tokoh politisi yang menjunjung tinggi nilai kesederhanaan dan menyerukan gerakan anti korupsi pada zaman Soeharto. Beliau pernah berkata bahwa keserakahan dan kemewahan yang berlebihan akan menuntun para generasi muda dan para pejabat ke jalan korupsi. Oleh karena itu, kami memilih beliau sebagai suri tauladan kami dalam gerakan anti korupsi ini. Kembali ke Budi, yang mungkin sekarang telah mencerminkan semangat, jiwa sederhana, dan jiwa anti korupsinya yang sama seperti Insinyur Sarwono pada saat zaman sekarang. Lalu setelah ini, kami berempat akan menjawabkan 4 pertanyaan yang telah disediakan untuk tugas akhir project. Jadi pertanyaan pertama, siapa tokoh yang menginspirasi dari film ini dan mengapa kami memilih tokoh tersebut? Jadi tokoh yang menginspirasi film kami ini adalah Insinyur Sarwono Kusumaatmadja. Dan mengapa kami memilih Insinyur Sarwono ini sebagai tokoh utama, tokoh inspirasi dari film ini? Karena menurut kami berempat, Insinyur Sarwono ini merupakan cerminan yang dibutuhkan oleh generasi-generasi sekarang agar untuk menghindari niat-niat berkorupsi. Karena menurut kami dengan hidup sederhana, berperilaku sederhana, itu akan menghindarkan kita dari perilaku konsumtif. Sedangkan perilaku konsumtif ini akan membawa kita menjadi semakin serakah dan merasa selalu kurang. Oleh karena itu, dari rasa yang selalu kurang ini, niat untuk mencuri uang ataupun di sini kasusnya itu korupsi itu semakin besar. Oleh karena itu, menurut kami poin ini, kesederhanaan itu merupakan satu poin penting yang harus diimplementasikan di zaman sekarang. Jadi pertanyaan kedua, apa yang didapatkan atau moral yang didapatkan dari film tadi? Dari film tadi, kita dapat ambil kesimpulan bahwa sikap rendah hati yang diiringi dengan kesederhanaan akan menghindari kita dari perilaku korupsi dari sejak dini. Di mana perilaku korupsi ini erat kaitannya dengan mengambil hak orang lain. Dari film tadi kita dapat contoh bahwa jika kita hidup dengan kemewahan serta gaya hidup dengan perilaku konsumtif serta ingin dilihat tinggi dari orang lain, kita akan melakukan berbagai macam cara dan menghalalkan segala cara. Sekian. Ya, untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang akan menjadi keprihatinan dan dilakukan oleh tokoh tersebut kalau beliau menjabat di zaman sekarang? Insinyur Sarwono Kusumaatmadja merupakan salah seorang tokoh politik yang pernah menjabat menjadi anggota DPD pada periode tahun 2004 hingga 2009.
Beliau merupakan salah satu tokoh politik yang dikenal sebagai sosok yang menyebarkan pergerakan anti korupsi di Indonesia. Selain menjadi anggota DPD, beliau juga pernah menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada periode Kabinet Persatuan Nasional. Jika sekarang beliau menjadi pejabat, ia akan selalu menerapkan konsep sederhana dan tidak neko-neko. Beliau merupakan cerminan dari tokoh politik dan pejabat yang hidupnya sederhana, tidak berkeliling mobil mewah seperti para pejabat pada umumnya sekarang. Berdasarkan sikapnya yang menjunjung tinggi sikap kesederhanaan ini, beliau pernah berkata bahwa sikap kesederhanaan ini bisa menjauhkan seseorang dari sikap konsumtif dan keserakahan. Dan jauhnya rasa keserakahan dan konsumtif ini, kita bisa menjauhkan diri kita dari niat hingga tindakan korupsi. Apa yang dapat kalian lakukan sebagai kelompok untuk bisa meneladani atau mencontohi beliau pada zaman sekarang? Beliau hidup secara sederhana pada saat beliau sebagai pejabat memiliki banyak sekali kekuatan yang dapat dilakukan. Kami akan melakukan hal yang sama dengan beliau, yaitu kami akan mencoba untuk menjalani kehidupan kita pada saat kita masa kuliah sekarang, hingga kami lulus, hingga kami menekuni karir kita. Kami akan menerapkan kebiasaan paling simpel, paling kecil adalah untuk selalu stay humble, jadi orang sederhana. Karena dengan melakukan itu, kami percaya bahwa akan ada hasil yang baik yang akan datang kepada kita nanti sendiri. Perbuatan baik, habit yang baik akan muncul sendiri, ekspektasi result yang baik pada kami sendiri. Jadi kami tetap menjadi orang yang sederhana dalam menjalani kehidupan kita, agar nanti dalam proses kehidupan kita nanti, jika ada kesempatan untuk melakukan sebuah tindakan korupsi, untuk berkaya diri sendiri dalam hal yang salah, kami akan lebih kuat untuk melakukan tindak kepadanya. Karena kami percaya bahwa melalui tindakan kecil dengan kehidupan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, kami akan tumbuh menjadi pribadi jauh lebih baik. Terima kasih. Baiklah, jadi itu saja yang dapat kami paparkan. Sekian dari kelompok 8 mengenai poin kesederhanaan dalam gerakan anti korupsi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.